Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan sekaligus membahas mengenai kasus mengenai salah satu software accounting, yaitu Manager. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Eko Mantrambara Putri dengan NIM 22156131114 dengan kelas 5D. Apa sih itu Manager? Jadi, Manager ini merupakan sebuah perangkat lunak akuntansi yang dirancang untuk membantu individu dan bisnis kecil mengelola keuangan mereka secara efektif. Jadi, software ini itu menawarkan berbagai banyak fitur yang dapat kita gunakan untuk mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, begitu pula dengan menganalisis kinerja keuangan bisnis. Di dalam software ini, itu adapun fitur utamanya ada akun bank dan kas, penerimaan dan pembayaran, pelanggan dan supplier, faktur penjualan dan pembelian, dan produk. Akun bank dan kas, di mana kita bisa mengelola semua akun keuangan Anda dengan mudah. Di dalam penerimaan dan pembayaran, kita bisa mencatat semua transaksi masuk dan keluar. Di dalam pelanggan dan supplier, kita bisa mengelola data pelanggan dan supplier kita. Di dalam faktur penjualan dan pembelian, kita bisa membuat dan mengelola faktur dengan cepat. Dan di dalam produk, kita bisa mengelola data produk yang tertera. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan lanjutkan ke dalam softwarenya. Nah, ini merupakan tampilan depan dari aplikasi Manager. Nah, di sini ada tambah bisnis, hapus bisnis jika kalian ingin menghapus bisnis yang telah kalian buat. Dan di sini ada menu untuk penggantian bahasa. Untuk saat ini saya gunakan bahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya kita lanjut saja ke tahap selanjutnya, yaitu penambahan bisnis. Dimana pada penambahan bisnis ini kita akan membuat bisnis baru sesuai dengan kasus. Nah, di sini kita isi data-data perusahaan terlebih dahulu seperti nama bisnis dan negara. Di sini kita sesuaikan dengan kasus, yaitu kita pakai toko Hill Elektronik dan negaranya kita pilih Indonesia. Setelah itu kita buat bisnis baru. Nah, bisnis telah terbuat untuk data-datanya juga. Namun kita bisa lihat di pojok kiri. Di sini terdapat menu yang sangat sedikit, seperti hanya ada ringkasan, penjurnalan, laporan, dan pengaturan. Tetapi itu merupakan suatu hal yang sulit untuk diperlukan untuk kita, karena kita membutuhkan banyak sekali menu di sini seperti penjurnalan, pembelian, penjualan, yang mana itu merupakan penjurnalan khusus. Nah, kita bisa gunakan customisasi. Di sini kita klik. Nah, di sini ada beberapa button-button yang kita bisa gunakan. Jika kalian ingin menggunakan akun kas dan bank, kalian bisa checklist akun kas dan bank, ataupun yang lainnya kalian bisa checklist saja. Namun jika kalian tidak membutuhkan akun ini, kalian tidak perlu checklist. Namun di sini karena saya ingin memperlihatkan, jadi saya akan checklist semua yang ada di sini sehingga kita bisa lihat menu-menu apa saja yang ada di sebelah kiri ini. Nah, setelah kita selesai men-checklist apa saja yang kita butuhkan, di sini kita lakukan perbarui agar ini tersimpan. Nah, yang tadi kita checklist di sini di sebelah kiri kita lihat menu-menu apa saja. Karena saya checklist semuanya, otomatis di sini akan terisi semua menu-menunya. Seperti yang kalian bisa lihat di sini menu-menu yang ada di aplikasi Manager. Untuk tahap selanjutnya, kita akan masukkan atau kita akan input saldo awal dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, dimulai dari saldo akun kas dan bank. Sebelum kita input saldo awal, kita buat terlebih dahulu untuk akunnya. Di sini kita akan klik buat akun baru. Nah, kita akan buat akunnya terlebih dahulu. Dan untuk namanya itu disesuaikan dengan kasus, karena di sini adalah kas di tangan. Kita akan buat kas di
tangan. Kodenya disesuaikan, jika ada bisa diisi, jika tidak ada tidak usah diisi, tidak apa-apa, opsional. Nah, setelah itu kita akan buat dan tambahkan baru. Kenapa? Karena kita perlu menginput saldo rekening di akun rekening di BCA. Kita copy saja. Untuk nomornya. Selanjutnya kita klik buat. Nah, akunnya telah terbuat. Selanjutnya adalah kita menginput saldo 40 juta dan 65 juta di bagian pengaturan. Selanjutnya kita cari adalah saldo awal. Di bagian saldo awal kita cari akun kas dan bank. Selanjutnya kita buat saldo awal baru. Di sini kita pilih untuk akun-akunnya. Di sini kita pertama masukkan kas di tangan sebesar 40 juta. Buat dan tambahkan baru untuk rekening di BCA sebesar 65 juta. Buat. Setelah kita membuat ini, kita bisa lihat di bagian kanan bawah apakah sudah sesuai, ataupun kita bisa cek di menu ringkasan untuk kas dan setara kasnya apakah sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan input pelanggan atau customer. Di sini saya akan tunjukkan untuk pelanggan dan customernya, sehingga kita harus menginput untuk saldo piutangnya. Di sini ada beberapa data customer yang akan kita input di menu pelanggan. Selanjutnya kita buat pelanggan baru. Nah, di sini kita sesuaikan saja dengan kasus. Ini untuk alamatnya disesuaikan. Selanjutnya kita buat dan tambahkan baru sama seperti tadi, tinggal di copy untuk alamatnya, namanya disesuaikan dan kodenya pun disesuaikan. Untuk pagu kredit atau batas kredit ini opsional. Selanjutnya buat dan tambahkan baru. Bagus. Nah, setelah selesai semua di input, kita buat. Selanjutnya adalah kita menginput saldo piutang dagangnya yang sebesar saldo hutang dagang si customer. Untuk penginputan saldonya, kita akan input di faktur penjualan. Buat faktur penjualan, untuk tanggal diterbitkannya kita gunakan tanggal akhir periode sebelumnya, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Untuk pelanggannya kita pilih Arman. Setelah itu deskripsinya kita isi saldo awal. Untuk akunnya itu kita ibahkan ke laba ditahan. Nah, kita langsung isikan harganya di sini. Kita lihat di sini dia sebesar 2 juta. Nah, jadi dia piutang dagangnya itu sebesar 2 juta. Kita buat dan tambahkan baru.
Untuk yang lainnya penginputannya sama, tinggal ditambahkan ke akun mana, yaitu ke akun laba ditahan, serta tanggalnya ditentukan, yaitu tanggal akhir periode tahun lalu, dan saldo utangnya disesuaikan dengan customernya. Nah, jika telah selesai untuk terakhirnya itu Maman, kita buat baik, kita tunggu dulu untuk pembuatannya. Nah, selanjutnya kita akan cek di bagian ringkasan. Di sini terdapat piutang sebesar 15 juta. Selanjutnya kita sesuaikan saja untuk di sini neracanya itu piutang dagang. Oleh karena itu kita akan ganti untuk nama akunnya. Penggantian nama akun itu bisa di pengaturan, di bagian akun. Di sini kita bisa ganti di bagian yang ingin kita ganti, yaitu misalnya di piutang kita sunting, kita akan ganti menjadi kodenya kita ganti dulu. Di sini kita akan ganti menjadi piutang dagang. Untuk kelompok neracanya kita akan buat di aset lancar, barui. Kas juga termasuk aset lancar, jadi kita akan masukkan kasnya ke aset lancar. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke supplier ataupun pemasok. Penginputan supplier ataupun pemasok itu kita akan input sama seperti dengan pelanggan tadi. Di bagian pemasok kita akan buat pemasok baru. Setelah itu kita akan input untuk nama, kode, dan alamat jika ada. Selanjutnya kita akan lanjutkan proses penginputan disesuaikan dengan kasusnya. Misalnya di sini ada namanya PT Sony International, kita akan copy. Selanjutnya di sini kita akan isikan kodenya dan alamatnya. Untuk penginputan selanjutnya sama, kita akan input. Untuk selanjutnya ada PT Nasional. Nah, selanjutnya karena kita sudah selesai di PT Intel, kita akan buat untuk penginputan saldo, jadinya ini saldo utang. Itu kita akan input di bagian sama seperti piutang tadi, akan tetapi untuk di bagian utang kita akan input di dalam faktor pembelian. Disesuaikan dengan soal sebesar 10 juta, 12 juta, dan 18 juta. Di sini kita akan cari faktor pembelian, kita akan input, kita akan buat faktor pembelian baru. Untuk tanggalnya sama seperti penjualan tadi, kita pakai akhir periode tahun sebelumnya, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Untuk pemasoknya kita sesuaikan. Untuk deskripsinya kita bisa gunain saldo awal seperti yang tadi. Untuk akunnya sama, laba ditahan. Target akunnya tadi 10 juta. Kita cross check dulu. Mohon maaf.
10 juta benar. Selanjutnya kita cek dulu apakah sudah benar, dan jika sudah benar kita buatkan tambahkan baru. Untuk stepnya sama, pengisiannya tanggal dulu, selanjutnya nama pemasok, deskripsinya, akunnya sama, laba ditahan, dari satuannya 12 juta. Kita cek juga, oke benar. Kita buat tanggalnya dulu, kita cepat kita gantinya PT Intel, kita ganti ini saldo awal. Akunnya kita pakai akun laba ditahan, harganya 18 juta. Selanjutnya karena ini udah terakhir, kita akan cek di bagian faktur pembelian. Kita akan cek 10 juta PT Sony, Nasional 12 juta, Intel 18 juta. Setelah itu kita cek di bagian akun apakah dia sudah benar. Nah, karena di sini cuma utang, kita ganti jadi utang dagang. Nomornya juga kita ganti. Di sini utang dagang itu merupakan kewajiban dan bagian dari kewajiban jangka pendek. Tetapi kita belum buat kewajiban jangka pendek. Di sini kita bisa buat dulu, yaitu kita bisa buat kelompok baru. Kita buat kewajiban jangka pendek. Untuk kelompoknya, karena dia bagian dari kewajiban, kita akan isikan kewajiban buat. Nah, otomatis utang dagang ini merupakan masuk dari kewajiban jangka pendek. Karena kan kita baru buat kewajiban jangka pendek, kita coba ulang lagi. Untuk kewajibannya kita ganti ke kewajiban jangka pendek, sehingga dia menjorok ke dalam. Selanjutnya kita akan input daftar pegawai di menu pegawai, di bagian buat pegawai baru. Untuk pegawai kita akan masukkan nama, kode, dan alamat. Kita akan copy dan tempel. Untuk kodenya P01. Selanjutnya kita akan buat dan tambahkan baru. Untuk Ari, Wirya, dan Ahmad sama stepnya. Baik, selanjutnya karena udah selesai, kita buat daftar pegawai telah terinput. Jadi untuk tahap selanjutnya kita akan buat persediaan. Nah, di dalam persediaan ini pertama-tama kita buat terlebih dahulu data-data persediaannya, apa saja yang dijual, persediaan apa saja yang ada di dalam toko ini. Di bagian persediaan barang, buat persediaan barang baru, kita akan masukkan kodenya, itu B01. Televisi. Satuannya unit. Di sini untuk akun pemasukannya custom dan akun bebannya kita custom, jadi dia otomatis. Karena di sini sudah langsung, kita nggak perlu lagi pilih-pilih karena dia sudah ke link langsung. Di sini kita buat dan tambahkan baru karena kita akan menginput persediaan yang lagi 2 ini. Caranya sama, kita masukkan kode, nama, dan unit serta checklist, akun pemasukan custom dan akun beban custom.
Setelah semuanya ke input, kita buat. Nah, sekarang kita cek untuk harga pokoknya dan penjualannya apakah sudah terkelompokkan. Jadi kita cek di sini di bagian akun. Nah, ini tuh tidak sesuai dengan di soal, jadi kita kelompokkan ulang. Untuk penjualan barang dagangnya itu kita kelompokkan, kita buat kelompok baru, yaitu penjualan dia itu merupakan kelompok pemasukan buat. Jadi ini penjualan barang dagangnya kita edit, jadi dia masuk ke penjualan, perbarui. Nah, dia sudah masuk ke penjualan, sedangkan harga pokok persediaannya masih di dalam akun biaya, sedangkan di dalam soal atau di dalam rekening nominalnya untuk harga pokoknya itu dia memiliki akun tersendiri. Jadi kita dia memiliki kelompok sendiri. Jadi kita akan buatkan kelompoknya menjadi harga pokok. Ini kelompok beban, kita buat. Setelah itu untuk harga pokok persediaannya kita ubah kelompoknya menjadi harga pokok perbarui. Nah, dia sudah terisi, di sini sudah terkelompokkan. Setelah itu step selanjutnya adalah kita mengisi untuk saldo awalnya. Di pengaturan saldo awal kita pilih persediaan barang buat saldo awal baru. Di sini kita pilih dulu untuk persediaannya. Di sini kita checklist kuantitas yang tersedia. Kita isi kuantitas yang tersedia sesuai dengan soal. Di sini adalah televisi itu sebesar 40 unit. Sedangkan untuk biaya rata-ratanya itu adalah harga belinya sebesar 1 juta. Total biayanya di sini adalah 40 juta. Kita akan buat dan tambahkan baru karena kita perlu mengisi saldo awal untuk persediaan yang lain. Sini sudah selesai, kita buat. Kita cek di sini persediaan di tangannya itu sudah masuk 118 juta. Akan tetapi dia belum masuk ke akun ke kelompok aset lancar. Nah, di sini kita akan setting di bagian akun. Kita akan lihat sesuai dengan soal nama akunnya. Di sini nama akunnya adalah persediaan. Di sini kita tidak beda karena di sini sudah langsung dijadikan satu akun. Di sini kita ganti aja menjadi persediaan barang sama untuk neracanya aset lancar perbarui. Nah, di sini dia sudah terganti. Kita lihat kembali di ringkasan, dia sudah masuk ke aset lancar dan berubah menjadi persediaan barang. Kita akan membuat aset tetap. Namun sebelum kita membuat aset tetap dan mengisi saldonya, kita akan buat untuk akun biaya penyusutannya terlebih dahulu. Di sini kita akan buat akunnya disesuaikan dengan neraca yang ada. Untuk biaya penyusutan peralatan kantornya, kita akan buat terlebih dahulu biaya administrasi dan umumnya, karena di sini biaya belum dipisah-pisah. Jadi kita buat terlebih dahulu untuk kelompok baru. Ini merupakan subkelompok dari biaya. Buat dan tambahkan baru. Di sini kita buat juga untuk biaya penyusutan administrasi. Dia subkelompok dari biaya administrasi dan umum. Setelah itu kita buat dan tambahkan baru juga. Itu kan tadi baru peralatan kantor. Selanjutnya kita juga buat untuk biaya penyusutan operasional, biaya penyusutan operasional
dan langsung kita buat akun-akunnya seperti biaya penyusutan peralatan kantor, biaya penyusutan kendaraan, dan biaya penyusutan gedung. Nah, di sini sudah terbuat untuk kendaraannya, gedungnya juga. Selanjutnya kita akan ke pengisian aset tetapnya. Kita akan lihat di sini untuk aset tetapnya itu ada peralatan kantor. Kita akan copy saja. Untuk kodenya saya pakai nomor akun ini. Untuk tarif penyusutan peralatan kantornya itu sebesar 25%. Untuk di bawah sini kita checklist akun beban penyusutan customnya itu menjadi biaya penyusutan peralatan kantor. Kita buat dan tambahkan baru. Kita input yang lainnya seperti kendaraan, gedung, dan tanah. Untuk tanah itu tidak perlu penyusutan karena tanah telah menyusut. Salah biaya. Selanjutnya kita akan ke bagian kendaraan. Ini kita bagian kendaraan, copy kendaraan. Tarif penyusutan kendaraan sebesar 12,5%. Apalagi kalau bisa checklist, jadi yang sesuai kita buat tadi. Buat teman baru, gedung. Tarif penyusutannya itu sebesar 5%. Baik, bisa dulu kita langsung buat teman baru lagi karena tanahnya belum itu. Tanah tidak tarif penyusutan karena tidak menyusut. Dan ini juga boleh sekarang. Sudah terinput untuk aset-aset tetapnya. Selanjutnya kita akan mengisi saldo aset tetapnya di bagian saldo awal. Di bagian aset tetap, saldo awal baru. Di sini kita pilih aset tetapnya, misalnya peralatan kantor. Biaya akuisisinya kita sesuaikan di sini. Untuk peralatan kantor itu sebesar 4 juta. Untuk akumulasi yang terakumulasi untuk tahun-tahun sebelumnya itu sebesar 3,5 3.500.000 dan nilai bukunya itu sebesar 500.000. Buat dan tambahkan baru stepnya sama ya, akuisisinya itu sebesar 30 juta untuk kendaraan, akumulasi penyusutannya itu sebesar 20 juta. Buat dan tambahkan baru untuk gedung ya, akuisisinya itu sebesar 80 juta, akumulasi penyusutan gedungnya itu sebesar 50 juta. Karena semua sudah, belum, maaf, tanah lagi satu. Tanahnya itu sebesar 55. Ini biarkan maaf karena tidak penyusutan, nanti kita buat. Baik, di sini selanjutnya dan saldonya kita lihat di sini. Untuk akumulasi dan aset tetap itu seharusnya masuk ke bagian aset tetap. Selanjutnya kita akan edit untuk kelompok akunnya di bagian pengaturan dan bagian akun. Kita buat sudah ada aset tetap di sini, namun kita akan ubah dia masukkan ke aset tetap. Kita cek di dalam ringkasan, di mana di dalam neraca ini yang belum terinput saldo awalnya. Kita lihat di sini ada perlengkapan kantor, hutang di Mandiri, dan modal Made yang belum kita input saldo awalnya. Jadi kita input terlebih dahulu untuk pembuatan akun terlebih dahulu, baru kita masukkan saldonya masing-masing. Untuk buat akunnya kita sekaligus saja. Ntar baru input saldonya juga kita sekaligus. Di sini ada perlengkapan kantor. Terus optional, kalau ini boleh diisi atau enggak untuk kodenya. Kelompoknya dia termasuk aset lancar. Buat dan tambahkan akun baru, karena kita akan buat untuk hutang Mandiri dan modal Made. Ini kodenya juga kita isiin. Dia termasuk kelompok kewajiban jangka panjang. Buat dan tambahkan baru, modal Made. Kodenya ini termasuk ekuitasi. Inputan saldo awalnya sekaligus kita ke akun neraca. Saldo awal baru, akun neracanya kita perlengkapan kantor dulu. Perlengkapan kantor saldo awalnya itu di debit sebesar 1.300.000.
Buat dana makan baru, hutang di Mandiri, saldo awalnya kredit sebesar 35 juta. Buat dana makan baru, modal Made itu berada di kredit sebesar 200 juta. Selanjutnya kita buat. Nah, semua untuk saldo awal di dalam neraca ini sudah terinput. Kita akan cek di ringkasan apakah dia sudah benar atau belum. Caranya ngecek adalah kita cek bagian-bagian aset tetap, kewajiban, ekuitas. Di sini kita cek masing-masing. Cara pertamanya, kita cek masing-masing. Benar, 75 juta, 259.400, benar. Cara keduanya adalah kalau kalian ingin cepat, kalian lihat laba ditahannya. Ketika laba ditahannya itu benar, 59 juta sekian, cocok dengan neraca yang ada di kasus, berarti itu sudah benar. Selanjutnya, kalian bisa untuk menginput akun-akun yang belum ada di dalam software manager, seperti akun-akun ini, biaya-biaya yang belum ada. Kalian bisa input di bagian akun. Di sini kalian bisa input dan kelompok-kelompokkan sesuai dengan yang ada di kasus. Setelah itu, kalian bisa lanjut ke transaksi dalam kasus ini. Setelah kita penginputan saldo awal, kita lanjut ke dalam transaksi. Di sini pada tanggal 1, hutang kepada PT Sony dibayar. Caranya adalah kita ke faktur pembelian. Kita cari faktur PT Sony, klik nominalnya. Setelah itu buat pembayaran baru. Tanggalnya kita sesuaikan dengan yang ada di kasus. Dibayarnya dari kasih tangan karena semua penjualan dan pembelian itu menggunakan kasih tangan. Setelah itu kita cek di sini sudah sesuai. Selanjutnya kita buat. Di sini dia telah terbayar. Pada transaksi tanggal 2 dijual 1 unit televisi kepada Ketut Wirta. Di sini kita buat dulu pelanggan atas nama Ketut Wirta karena di daftar pelanggan tidak ada atas nama Ketut Wirta. Kita buat saja. Nah, selanjutnya kita ke bagian menu penerimaan karena ini adalah penjualan tunai. Kita buat penerimaan baru. Di sini tanggalnya tanggal 2 bulan 1 2021. Untuk kontak lainnya adalah pelanggan atas nama Ketut Wirta. Akunnya kasih tangan. Barang dan jasa barangnya itu adalah dijual 1 unit televisi. Di sini kita checklist kuantitas dan harga satuan. Di sini harga satuannya 1.200.000. Kita cek dulu Ketut. Setelah itu kita buat. Selanjutnya tanggal 3 dijual 1 unit televisi seharga sekian dan 1 unit kulkas harga sekian kepada Sujana. Nah, Sujana ini juga belum termasuk dalam daftar pelanggan, jadi kita buat daftar pelanggan atas nama Sujana terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat lagi di sini keterangannya dijual secara kredit, namun dibayar tunai sebesar 1 juta. Jadi kita ke faktur penjualan. Buat faktur penjualan baru. Sini tanggalnya kita isi tanggal 3. Pelanggannya atas nama Sujana. Barang dan jasanya di sini dia menjual televisi dan kulkas. Televisinya sebesar 1 unit, kulkasnya 1 unit. Di sini harga satuannya 1.150.000. Untuk kulkasnya 950. Di sini kita buat. Dikarenakan di sini ada keterangannya dia dibayar tunai sebesar 1 juta, kita buat penerimaan baru. Tanggal 3
Januari 2021. Di sini kita isi 1 juta, piutang dagingnya dibayar 1 juta. Akun diterimanya kas di tangan, kita buat. Ini sudah selesai pada tanggal 3. Selanjutnya kita ke tanggal 4, Arman membayar utangnya. Berarti di sini kita ke bagian faktur penjualan. Kita cari yang namanya Arman, kita klik nominalnya. Setelah itu kita buat penerimaan baru. Tanggalnya kita isikan tanggal 4. Diterima di kas di tangan karena dibayar semua. Berarti kita buat untuk tanggal 4 selesai. Tanggal 5 dijual 5 unit VCD kepada Toko Surya. Toko Surya ini belum termasuk dalam daftar pelanggan, jadi kita buat terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat soal lagi. Dijual 5 unit VCD kepada Toko Surya secara kredit. Berarti kita ke faktur penjualan. Buat faktur penjualan baru, kita lihat tanggalnya, tanggal 5. Pelanggannya kita berikan Toko Surya. Untuk barangnya, dia menjual 5 unit VCD. Di sini kita isi 5 unit. Untuk harga satuannya 550 secara kredit. Kita buat. Untuk faktur tanggal 5 setelah selesai. Selanjutnya tanggal 5 untuk hutang kepada PT Nasional dibayar secara tunai. Jadi kita lanjut kita buka faktur pembelian, kita cari PT Nasional, kita klik untuk nominalnya. Buat pembayaran baru, kita setting tanggalnya, tanggal 5. Dibayarkan dari akun kas di tangan, dibayar semua, berarti kita tinggal buat saja. Transaksi selanjutnya, tanggal 6, Wanda membayar hutangnya. Di sini kita ke faktur penjualan. Kita cari nama Wanda, kita klik nominalnya, kita buat penerimaan baru, kita setting tanggalnya, di sini tanggal 6. Setelah itu kita buat. Transaksi selanjutnya tanggal 7, ditarik uang dari rekening di BCA senilai 10 juta. Jadi kita ke menu transfer antar akun. Buat transfer antar akun, tanggalnya itu adalah tanggal 7. Di sini dibayarkan dari rekening di BCA, diterima di kas di tangan. Sebesarnya itu sebesar 10 juta. Buat. Transaksi selanjutnya dibeli televisi dari PT Sony sebanyak 10 unit, dibayar tunai 6 juta, sisanya di kredit. Berarti kita ke faktur pembelian. Kita setting tanggalnya, tanggal 8. Pemasoknya PT Sony. Barangnya
televisi sebesar 10 unit. Harga satuannya 1 juta. 10 juta kita buat. Setelah itu karena dia membayar tunai sebesar 6 juta, kita buat pembayaran baru tanggal 8. Akunnya kasih tangan. Di sini kita isi jumlah untuk duit utangnya itu adalah sebesar 6 juta. Buat transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 8 dijual 1 unit kulkas kepada Suta seharga 1 juta secara tunai. Kita lihat apakah Suta itu udah ada pelanggannya. Belum. Kita buat pelanggan atas nama Suta. Kita lihat di sini transaksinya lagi, dijual 1 unit kulkas kepada Suta seharga 1 juta secara tunai. Berarti di sini penerimaan. Buat penerimaan baru untuk tanggalnya tanggal 8. Ada pelanggan atas nama Suta, diterima di akunnya akan kasih tangan. Barang dan jasanya kulkas. Kita checklist untuk kuantitas dan harga satuannya. 1 sebesar 1 juta. Di sini dibuat. Transaksi selanjutnya tanggal 8 Wendy membayar hutangnya. Berarti kita ke bagian faktur penjualan, kita cari atas nama Wendy, kita klik nominalnya. Buat penerimaan baru, kita setting tanggalnya, tanggal 8. Akunnya kasih tangan. Setelah itu buat. Selanjutnya, transaksi selanjutnya tanggal 9 dijual 1 unit VCD seharga 700 secara tunai. Kita ke bagian penerimaan, buat penerimaan baru. Di sini tanggal 9 kita setting. Akunnya kasih tangan, barang dan jasanya VCD 700. Di sini dijual 1 unit, jadi kita isi nama kolom kuantitas. Di sini isi 1, 700. Buat. Untuk selanjutnya tanggal 9 dibeli 5 unit kulkas dari PT Nasional secara tunai. Jadi di sini pembelian tunai, kita langsung ke menu pembayaran. Buat pembayaran baru, di sini tanggal 9 dibayarkan dari kas di tangan. Kontaknya itu pemasok adalah PT Nasional. Barang dan jasanya itu adalah kulkas. Kita checklist kuantitas dan harga satuan. Dia membeli 5 unit. Harga satuannya itu untuk PT Nasional 800.000. Buat. Selanjutnya transaksi tanggal 9 dijual 1 unit televisi kepada Indra seharga 1 juta secara kredit. Untuk pelanggan atas nama Indra tidak ada, jadi kita buat terlebih dahulu. Selanjutnya kita lihat kembali transaksinya. Ini penjualan secara kredit.
Jadi kita ke faktur penjualan, buat faktur penjualan baru. Tanggalnya itu adalah tanggal 9. Pelanggannya atas nama Indra. Barang dan jasanya, dia menjual satu unit televisi. Harga satuannya 1 juta. Secara kredit, benar. Kita buat. Selanjutnya, transaksi selanjutnya adalah tanggal 10 dibeli perlengkapan kantor senilai 500. Berarti ini kita ke bagian pembayaran. Buat pembayaran baru, kita setting untuk tanggalnya. Itu adalah tanggal 10. Akunnya dari rekening kasih tangan. Penerimaannya ini dikosongkan. Barang dan jasanya dikosongkan. Jadi di sini kita tulis perlengkapan kantor. Jumlahnya adalah 500.000. Dibuat. Transaksi selanjutnya tanggal 10 dibeli 10 unit radio kaset. Per unitnya adalah 600.000 dari PT Nasional secara kredit. Karena radio kaset ini belum ada untuk persediaan radio kaset, jadi kita buat lebih dahulu persediaannya. Buat persediaan baru, di sini kita isi nama barangnya. Setelah itu kita buat. Kita balik ke transaksi lagi, dibeli 10 unit secara kredit. Nanti kita ke faktur pembelian. Buat faktur pembelian baru, di sini tanggal 10. Masuknya itu adalah PT Nasional. Barang dan jasanya itu radio kaset. Di sini dibeli adalah 10 unit, harga satuannya adalah 600.000. Kita buat. Setelah penginputan transaksi, kita lihat di sini untuk ringkasannya. Untuk penjualannya itu sebesar 8.750 dan harga pokoknya 7.600. Untuk persediaan barangnya itu 130 juta sekian. Kita klik di sini. Kita bisa lihat di sini untuk kuantitas yang kita miliki terkait dengan persediaan barang yang kita punya. Jika kalian ingin melihat untuk laporan, bisa di bagian menu laporan di atas pengaturan. Di sini ada laporan laba rugi, adapun neraca. Kita akan coba untuk membuka laporan laba ruginya. Di sini kita akan isi berarti tanggal 1 2021 sampai 31/1/2021. Di sini kita akan kecualikan saldo 0. Nah, untuk laporan laba ruginya seperti ini. Dikarenakan kita belum ada biaya-biaya, jadi laporan laba ruginya itu hanya saja terkait dengan penjualan dan harga pokoknya. Kita lanjut ke neraca. Kita buat neracanya. Di sini berarti kita isi 31/1/2021. Tata letak kita ganti jadi aset sama ekuitas. Kecualikan saldo 0. Kita buat. Nah, untuk neracanya ini. Sekian pemaparan mengenai software accounting manager sekaligus pembahasan kasus. Saya mohon maaf bila ada penyampaian yang salah. Terima kasih.